Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Jika saya lihat debat dan kampanye pemilu presiden sampai detik ini, penggunaan politik identitas terlihat masih minim. Artinya, sampai sekarang keadaan lebih baik dibandingkan dengan Pilpres 2019, 2014, serta Pilgub DKI 2017. Ketika calon presiden berusaha untuk menahan diri, mungkin ada saja calon presiden yang dekat dan mempersuasi tokoh agama yang biasa menggunakan identitas keagamaan mereka sebagai cara politik mereka, namun tetap terkendali. Masing-masing calon mencoba untuk menampilkan isu-isu yang terkait dengan ekonomi politik, hubungan antar bangsa, kebudayaan dan sosial, dan lain sebagainya dalam kampanye mereka sesuai dengan yang kita harapkan. Saya juga belum melihat ketika paslon ini yang telah menggunakan agama untuk kekuatan mobilisasi massa sampai detik ini. Apakah kondisi seperti ini akan terus terjadi? Jika Pilpres ini nanti akan berjalan dalam 2 putaran, maka penggunaan politik identitas kemungkinan akan terjadi pada putaran kedua ini. Untuk putaran pertama, dilihat dari keadaan yang ada, penggunaan politik identitas belum begitu terlihat. Memang pasangan Amin dekat dengan tokoh seperti Habib Rizik Syihab. Dalam acara Ijtima Ulama PA 212, paslon yang diundang untuk hadir hanya paslon 1. Bahkan ada pernyataan dari Novel Bamukmin bahwa Habib Rizik kemungkinan besar memerintah untuk mendukung Amin. Menurut Bamukmin, dukungan mereka diberikan kepada Amin karena komitmen Amin untuk usut kasus KM 51 dan hal-hal lain yang mereka ingin perjuangkan. Kelompok 212 juga pernah mengutarakan syarat dukungan. Siapa saja yang bagi mereka memperjuangkan agenda-agenda seperti penanganan penistaan agama agar lebih ketat, maka mereka akan dukung. Kemungkinan memang terbuka, namun saya melihat juga dukungan 212 ke Amin masih sekadar isu, dan mereka tidak nampak dalam kampanye-kampanye paslon 1. Saya menduga bahwa politik identitas akan digunakan jika tidak ada senjata lagi yang bisa dipakai. Penggunaan politik identitas bisa terjadi pada semua paslon, tergantung pada situasinya dan juga dukungan yang tersedia. Karenanya dalam konteks ini sekali lagi saya menduga jika pemilu berlangsung sampai putaran kedua, maka pada putaran kedua inilah politik identitas mungkin akan digunakan. Kita semua tahu bahwa seluruh organisasi besar Islam di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sudah berulang kali memberikan pernyataan agar politik identitas tidak dipakai dalam pemilu 2024. Mereka meyakinkan pada pemilih jika politik identitas telah membuahkan polarisasi, keterpecahan umat sebagaimana kita saksikan dalam 2 pemilu presiden. Lalu, pendukung dan penyuara anti politik identitas adalah Ketua PBNU Kiai Yahya Stakuf, di mana-mana beliau menyatakan secara jelas jika akar pendorong politik identitas yang bersifat keagamaan ini harus ditahan dan tidak digunakan untuk urusan politik. Agama seharusnya dijadikan pedoman, bukan untuk hal-hal yang terkait dengan dukung-mendukung. Gus Yahya terus menyuarakan agar politik identitas tidak dipakai karena akibat penggunaan ini yang akan menerima akibat buruknya adalah Nahdliyin, karena hampir 50% lebih pemberi suara pada pemilu 2024 itu adalah mereka kaum Nahdliyin. Jika Nahdliyin pecah karena politik identitas, maka pihak yang paling dirugikan adalah pihak PBNU itu sendiri. Perbaikan akibat kerusakan yang diakibatkan oleh politik identitas itu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Karenanya lebih baik menghindarkan politik identitas dalam pemilu mendatang. Jika menggunakan politik identitas menyebabkan kemenangan, maka kemenangan itu tetap menimbulkan bekas. Namun siapa yang berani menjamin jika politik identitas tidak akan mengemuka? Pasti tidak ada jaminan dari manapun, karena persoalan ini terkait dengan masing-masing individu dan orang. Organisasi masyarakat atau keagamaan memang bisa menghimbau, namun keputusan terakhir berada di tangan perseorangan. Persoalan politik identitas memang rumit untuk dipecahkan. Hal ini terkait dengan faktor yang paling tebal yang menjadi pembentuk identitas mereka. Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam, identitas keagamaan adalah hal yang paling dijunjung tinggi.
Bahkan sejarah perpecahan yang pernah melanda bangsa pada zaman-zaman lalu, itu salah satunya karena kita di Indonesia menginginkan agar identitas kita lah yang menjadi identitas negara. Katakanlah karena mayoritas kita Muslim, maka kita menginginkan agar identitas kita sebagai Muslim yang harus diterapkan dan dipakai untuk membentuk identitas Indonesia. Kita selama ini berhasil menjaga identitas Indonesia yang menjadi kesepakatan bersama. Karena kita berhasil untuk tidak memaksakan politik identitas di atas. Sebagai negara yang dibangun di atas berbagai jenis identitas, termasuk identitas agama dalam hal ini, untuk mencapai sebuah kesepakatan hidup bersama, maka salah satu hal yang harus kita korbankan adalah meleburkan identitas kita dengan identitas-identitas lainnya. Jika kita tetap inginkan agar identitas kita lah yang menjadi panglima, maka negara Pancasila ini tidak akan berjalan seperti sekarang ini. Karenanya sebagai bentuk syukur akan keadaan yang kita capai sekarang ini, saya sangat setuju dengan himbauan Gus Yahya untuk rela menjaga politik ego, politik identitas kita masing-masing. Tujuannya hanya satu, tidak mau terperosok lagi dalam kerusakan sosial dan politik akibat penggunaan politik identitas. Bukankah daya rusak politik identitas itu sama dengan daya rusak misalnya korupsi, atau kolusi, atau hal yang lainnya? Sepenuhnya hal ini benar jika itu semua terjadi secara paralel. Namun, bagaimana jika hal itu menjadi pilihan yang dihadapkan ke kita? Kira-kira mana daya rusak yang Anda akan ambil? Apakah daya rusak politik identitas, ataukah daya rusak yang lain seperti soal korupsi? Sekali lagi, tidak ada dari kita yang ingin disodori dengan dua pilihan yang semuanya memiliki daya rusak. Sebagai manusia yang cinta damai dan cinta negeri ini, kita ingin itu semua tidak akan terjadi dan menjadi pilihan kita. Saya yakin kita sebagai pemilih tidak mau menerima kerusakan akibat politik identitas dan tidak mau juga menerima kerusakan akibat hal-hal yang lain. Pemilih kita saya kira tidak mau itu semua terjadi dalam Pilpres 2024 ini. Karena itu sebagai pemilih kita memiliki kekuasaan untuk mengontrol suara yang akan kita berikan kepada mereka. Sebagai catatan, politik identitas biasanya akan muncul jika tidak ada cara lain untuk menang dalam sebuah pemilu. Dalam konteks Pilpres kali ini, bisa jadi politik identitas akan muncul pada putaran kedua. Meskipun demikian, semoga politik identitas itu tidak terjadi lagi dalam Pilpres 2024 ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.